Halo anak-anak, shalom, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat-sehat ya. Hari ini ya kita akan masuk ke tema pembelajaran baru kita, yaitu berdoa kepada Allah. Nah anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita akan awali dulu ya dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali ya dengan doa. Doa apa tadi? Iya, doa Bapa kami tentunya. Nanti kita akan belajar ya dari Tuhan Yesus ya tentang doa Bapa kami ini. Nah anak-anakku, sebelum itu saya akan bertanya nih, apa sih doa itu? Atau apa itu berdoa? Nah, berdoa itu merupakan salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, berarti apa? Kita harus berdoa. Dan jika kita terbiasa berdoa atau kita sering berdoa, kita akan semakin kenal dengan Tuhan, ya kan? Kalau tidak sering berjumpa, ya tentu dong kita tidak mengenal. Maka kita harus ya terbiasa untuk berdoa dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah anak-anakku, doa itu merupakan ungkapan hati yang jujur kepada Tuhan dalam keadaan suka maupun duka. Ya, jadi kita berdoa bukan hanya dalam keadaan duka saja, tapi juga dalam keadaan suka. Ya, ketika kita gembira, ya ketika kita bersuka cita, kita juga harus berdoa. Nah, nanti dalam doa Bapa kami, kita juga belajar ya, bagaimana sih isi doa itu. Nah, anak-anak, bagi orang beriman ya, bagi kita ya, orang-orang Kristiani, berdoa adalah satu kewajiban bagi kita untuk menghormati Tuhan, pencipta dan pemberi hidup. Jadi kalau kita berdoa berarti apa? Kita menghormati Tuhan, ya. Maka sikap berdoa juga harus dengan baik, ya. Nggak boleh sambil ngobrol atau ribut, ya. Karena apa? Karena kita mau menghormati Tuhan. Nah, ada macam-macam maksud doa, ya. Nanti dalam doa Bapa kami juga akan kita lihat ya, ada saatnya kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita juga bersyukur serta kita juga memohon. Nah, anak-anak, kita akan belajar dari doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Nah, doa apa tadi yang sudah saya singgung? Iya, Tuhan mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami. Nah, anak-anak, sebetulnya apa sih yang kita bisa pelajari dari doa Bapa kami itu? Nah, doa Bapa kami itu adalah doa ya ketika kita diajari untuk menyapa Tuhan dengan sebutan Bapa. Nah, sapaan ini mengungkapkan kedekatan hubungan antara kita dengan Tuhan, ya, dengan Bapa di surga. Jadi Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Maka kita ya harus berdoa ya, mengingatkan kepentingan kita dan kepentingan Bapa. Jadi kalau kita berdoa, sekali lagi kita menyapa Tuhan dengan sebutan Bapa, menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan sendiri. Nah, anak-anak, dalam doa Bapa kami juga kita memohon supaya nama Bapa dimuliakan, kerajaannya tercipta di bumi, terus kehendaknya terlaksana dalam diri kita. Ya, terus kemudian Allah memberi rezeki yang cukup setiap hari kepada kita, juga mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari segala pencobaan serta yang jahat. Nah, inilah yang juga diungkapkan dalam doa Bapa kami yang di awal pembelajaran kita doakan. Nah, anak-anak, Yesus juga menasihati kita loh untuk apa? Untuk berdoa tidak bertele-tele, ya, dan tidak memamerkan kepada orang lain. Karena Bapa yang di surga mengetahui apa yang kita buat. Karena apa?
karena Allah adalah Bapa yang Maha Tahu dan Maha Penyayang. Nah, anak-anakku, kita akan belajar dari kitab suci ya, dari Injil Matius ya, bagaimana Yesus mengajarkan berdoa. Nanti saya bacakan ya kisahnya. Pada suatu hari, murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Lalu Yesus mengajar mereka katanya, "Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu yang di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, itulah anak-anakku yang kita dengar dari Injil Matius bab 6 ayat 5-13. Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita berdoa. Nah, anak-anakku, apa sih yang kita bisa petik dari bacaan tadi? Nah, kita bisa lihat anak-anakku ya, Yesus mengajarkan kita sekali lagi doa Bapa kami. Nah, dalam doa Bapa kami, sekali lagi kita menyebut Tuhan sebagai apa? Sebagai Bapa. Dan Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Maka dalam doa Bapa kami yang tadi kita mendengarkan dan kita juga sudah doakan, kita memohon yang pertama itu supaya nama Bapa dimuliakan. Terus yang kedua supaya kedatangan kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga, kehendak Tuhan terlaksana. Terus yang keempat, Bapa memberi kita rezeki yang cukup setiap hari. Dan Bapa mengampuni kesalahan kita. Serta Bapa menjauhkan kita dari segala yang jahat. Inilah yang kita minta, yang kita mohon, ya, yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Nah, anak-anakku, Yesus juga menasihati kita supaya apa? Supaya berdoa jangan bertele-tele, jangan pamer dalam berdoa. Kita masuk ke dalam ruangan, kita berdoa, tidak perlu memamerkan bahwa kita sedang berdoa. Oke anak-anakku, begitu. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar ya berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita juga harus melakukannya dengan sikap yang baik, sikap yang hormat, ya. Karena semakin banyak kita berdoa, kita akan semakin mengenal Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Nah, anak-anakku, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita akan berdoa, kita siapkan hati, kita mau berdoa mengakhiri pembelajaran kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu, karena kami boleh menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih. Kita sudah mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Kita sudah belajar dari awal sampai akhir mengenai bagaimana kita berdoa. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita doa Bapa kami dan menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Kita semua anak-anaknya. Nah anak-anakku, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada hal yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama,
apa sih makna doa? Nah, tadi apa tadi? Sudah saya sebutkan juga ya. Terus apa yang kita kita minta kepada Yesus ya? Atau siapa yang meminta kepada Yesus untuk diajari berdoa? Ya, tadi siapa ya? Jadi para murid, para rasul ya, dan kita juga tentunya ya, minta supaya kita diajarin berdoa. Terus bagaimana sikap kita ketika berdoa? Bagaimana? Oke, kemudian yang keempat, bagaimana sikap doa yang diajarkan Yesus? Ya, tadi sudah ya. Jadi kita harus di tempat yang tertutup ya, dengan sikap hormat, ya tidak perlu menunjukkan. Terus kemudian, mengapa Yesus menasihati kita supaya berdoa jangan bertele-tele? Mengapa Yesus menasihati kita begitu? Oke? Tahu ya jawabannya ya? Iya, karena Allah Maha tahu ya. Sebelum kita mengungkapkan, Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Oke, dan Tuhan sekali lagi maha baik juga ya, akan mengabulkan apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan kita. Nah, anakku, demikian 5 pertanyaan ini, silakan kalian jawab, terus nanti dikirimkan ke Bapak Ibu Guru ya, di WA atau di Google Classroom atau di Google Form. Oke, terima kasih anak-anakku, sampai ketemu ya di pembelajaran kita berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan ya, yang belum menekan tombol subscribe, ya jangan lupa tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita selanjutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati. God bless you.